hari ini istimewa karena ini adalah awal musim baru. Kita menyebut musim ini Advent. Apa maksudnya? Advent adalah kata yang berarti datang. Ini adalah saat ketika kita bersiap-siap mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersiap-siap? Kita harus mempersiapkan hati kita dengan merenungkannya. Kita harus berpengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang di sekitar karangan bunga lingkaran Advent kita adalah cara mengingat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Kita menyalakan lilin Advent pertama. Kita menyalakan lilin Advent pertama kita. Ini adalah lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita baca apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau darah daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lilin ini melambangkan penantian dan harapan selama bertahun-tahun. Para nabi yang diilhami Allah terus mengingatkan umat untuk menantikan kedatangan Mesias, Anak Allah yang akan menebus umat dari dosa-dosa mereka. Kata Ibrani untuk Yesus mempunyai arti keselamatan. Sebelum Yesus meninggalkan bumi ini untuk kembali ke rumahnya di surga, Dia memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan menunggu kedatangannya kembali. Sebagai renungan kita pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 ini, yang topiknya gangguan. Mari kita renungkan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Tertulis di dalam Lukas 1 ayat 8a, ayat 11 sampai 13a. Inilah firman kita pada pagi ini. Apa yang Anda lakukan ketika hidup Anda terganggu? Zakaria tidak mengharapkan berjumpa malaikat hari itu. Dia seperti kita, orang percaya biasa. Dia seseorang melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya dan melakukan perintah Tuhan yang diberikan pada umatnya. Ternyata Tuhan menimpakan sesuatu yang lain di depannya. Perubahan drastis, belokan tajam arah jalan hidupnya. Sebuah keajaiban. Ia akan menjadi ayah secara tak terduga. Seorang anak yang akan tumbuh untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tidak heran Zakaria terganggu. Bagaimana dengan Anda ketika hidup Anda terganggu? Apa yang Anda lakukan ketika rasa takut menimpa Anda? Malaikat itu menunjukkan jalan. Jangan takut, katanya. Doamu telah didengar. Didengar oleh siapa? Oleh Tuhan yang mengasihi kita dan yang akan mengangkat kita
Bahkan ketika dunia berubah di sekitar kita, tidak peduli apa yang terjadi pada kita, Tuhan tidak terkejut. Apa yang akan terjadi? Dia tahu bagaimana perasaan Anda. Dia tidak akan meninggalkan Anda untuk menghadapinya sendiri. Bagaimana dia bisa? Dia adalah Allah yang datang ke dunia ini dan ke dalam hidup kita untuk menderita dan mati dan bangkit kembali. Semuanya untuk menjadikan kita anaknya sendiri yang sangat dikasihi. Dia tidak akan meninggalkan kita sekarang. Demikian firman kita hari ini. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.